Selamat siang ibu-ibu pecinta keluarga, pecinta anak-anak. Juga selamat siang buat Bu Dokter. Ini Dok, ada satu pertanyaan nih. Ini kan lagi musim hujan. Gimana tipsnya cara menjaga kesehatan anak agar tetap ceria, tetap sehat, tetap semangat dalam sekolah sementara cuacanya sedang tidak mendukung seperti ini? Terima kasih. Selamat siang, ibu-ibu pencinta keluarga dan anak-anak. Selamat siang, Mas Irwan. Ini saya didatang ceritanya untuk memberikan tips tentang menjaga kesehatan anak di masa musim penghujan ini supaya tetap ceria pada saat bermain dan bersekolah. Tidak banyak tips dari saya, mungkin hanya 8 saja. Yang pertama adalah banyak-banyak minum air putih. Memang kalau kita melihat kondisi hujan, itu rasanya dingin. Itu akan membuat anak-anak kita menjadi mudah haus. Kita harus tetap memberikan asupan minuman yang cukup untuk anak-anak supaya tidak kekurangan cairan. Dengan tidak kekurangan cairan tersebut, maka daya tahan tubuhnya pun akan terjaga. Kemudian tips yang kedua yaitu gunakan pakaian yang hangat. Cuaca dingin ini akan membuat anak-anak kita dan keluarga kita menjadi kedinginan. Memberikan jaket atau sweater atau mungkin kalau diperlukan penggunaan kaos kaki, itu akan mencegah panas cairan tubuh kita untuk terlalu banyak keluar sehingga tidak menyebabkan anak-anak menjadi dehidrasi. Kemudian yang ketiga, tidak kalah penting adalah cukupi asupan makanan anak. Berikan gizi yang seimbang. Jangan lupa Bapak Ibu, vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan vitamin D yang saat ini sedang trending ya, menjadi trending topik juga vitamin D setelah adanya COVID, ini juga penting untuk anak-anak. Penggunaan vitamin D ini juga berhubungan dengan ternyata secara epidemiologis anak-anak kita di Indonesia ini rata-rata kekurangan vitamin D sehingga tingkat kebugarannya tidak setinggi anak-anak yang ada di negara-negara maju. Itu kita juga patut memperhatikan juga. Asupan vitamin D tidak hanya dari berjemur saja, apalagi kalau musim penghujan matahari itu suka ngumpet-ngumpet ya Bapak Ibu sekalian, sehingga asupan vitamin D dari luar itu cukup diperlukan. Makanan-makanan tinggi nutrisi, buah dan sayur jangan lupa. Kadang-kadang anak-anak kita ini sukanya hanya makan lauk saja tanpa sayur ataupun tanpa buah. Ini butuh pintar-pintarnya dari ibu-ibu sekalian pecinta keluarga dan pecinta anak, bagaimana memformulakan supaya makanan sayur dan buah ini bisa masuk ke anak-anak. Sekarang banyak ya resep-resep di internet, bisa dibentuk nugget, bisa dibentuk dengan makanan-makanan bentuk yang lucu-lucu supaya anak-anak kita mau makan buah dan sayur. Kemudian yang keempat, ketika keluar rumah, jangan lupa sediakan jas hujan. Jas hujan anak-anak sekarang kan lucu-lucu Bapak Ibu, sehingga itu bisa dimasukkan ke tas anak-anak supaya ketika mereka berpergian, ketika hujan, mereka tidak hujan-hujan, tetapi minimal menggunakan jas hujan atau payung. Kemudian kalau memang hujan musimnya ya kurangilah untuk sebisa mungkin bermain di luar ini. Memang kalau anak-anak, bahkan yang dewasa pun kalau musim hujan kadang-kadang lebih senang ya main air di hujan-hujan. Tapi kita harus melihat kondisi hujan bagaimana yang kita boleh main air di luar. Minimal tidak ada petir, seperti itu masih bisa. Kalaupun anak-anak kita habis main hujan-hujanan, jangan lupa diberikan segera mandi. Dia berbilas menggunakan air hangat. Kemudian seluruh tubuhnya dibalur dengan minyak-minyak yang membuat dia menjadi hangat, seperti misalnya minyak telon, minyak kayu putih, diberikan kaos kaki, diberikan minuman-minuman hangat. Itu yang untuk mencegah kekebalan tubuhnya dia supaya tidak terganggu. Kemudian karena biasanya musim hujan atau musim pancaroba ini memberikan banyak sekali penyakit ya, yang paling sering adalah flu itu, maka jauhkan anak-anak dari virus, sumber-sumber virus. Jadi kalau ada teman-temannya yang mungkin batuk, pilek, seperti itu ya jangan banyak bermain dengan mereka-mereka, kecuali mereka menggunakan masker dengan benar. Tantangan kita adalah memang sejak masa COVID ini mengedukasi kepada anak-anak kita menggunakan masker yang benar. Kadang-kadang malah anak-anak ini maskernya lucu-lucuan masker, kemudian maskernya dilepas, ditunjukkan kepada teman-temannya ngobrol biasa aja makan bersama. Memang sekarang sudah beralih arahnya ke arah bukan pandemi lagi, tetapi menjadi endemi. Namun patut diingat juga bahwasanya
virus ini tidak hanya virus corona saja, namun flu juga akan menular kepada teman-teman yang lain. Jadi jauhkan anak-anak dari sumber virus sebisa mungkin. Jangan egois Bapak Ibu sekalian. Kalau memang anaknya flu ya suruh menggunakan masker, atau sebisa mungkin malah justru beristirahat di rumah supaya kekebalan tubuhnya menjadi baik kembali. Karena pada dasarnya flu atau penyakit-penyakit virus ini self-limiting disease, sehingga yang melawan adalah kekebalan tubuhnya sendiri. Ketika anak dipaksakan untuk beraktivitas, maka karena dia kelelahan, kekebalan tubuhnya juga tidak akan menjadi bagus. Untuk melawan virus tidak bagus juga, maka butuh istirahat yang cukup. Maka tips berikutnya adalah tetap jaga istirahat tubuh anak sesuai dengan usianya, minimal 8 jam untuk tidur. Kemudian biasanya kalau musim penghujan ini kita sering sekali mendapatkan kasus-kasus DB ya, demam berdarah ini meningkat, maka kita harus tetap mencegah menggunakan 3M. Tutup wadah-wadah penumpungan air supaya tidak menampung air, kemudian kuras kamar mandi, kuras bak air ini sesuai dengan jadwal. Dan tips yang terakhir adalah ajarkan pada anak cara mencuci tangan yang benar. Dampak positif dari pandemi COVID ini adalah kita diajarkan bagaimana hidup bersih, bagaimana menggunakan masker, itu juga sangat baik untuk mendukung kesehatan anak-anak. Mencuci tangan yang benar adalah menggunakan 6 langkah. Jadi memang ini ya, telapak tangan dulu. Kita ambil bisa menggunakan air atau air dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Jadi ketika kita masukkan hand sanitizer, tuangkan kepada tangan, telapak tangan diputar. Anak-anak harus diajarkan dengan benar. Kemudian 4 gerakan, kemudian punggung tangannya seperti ini, bergantian kanan dan kiri. Setelah kanan dan kiri, maka sela-sela jari seperti ini. Kemudian mengunci, ini tidak kalah penting. Ajarkan juga pada anak-anak, ini tidak hanya petugas medis saja, tetapi semua harus bisa. Setelah gerakan mengunci, maka adalah jempol. Jempol ini seperti ini, nggih. Jadi diputar dengan searah jarum jam. Gantian kanan dan kiri, minimal 4 kali gerakan kalau kita menggunakan hand sanitizer. Gerakan yang terakhir adalah menguncup. Jadi ujung-ujung jari ini juga harus dibersihkan. Karena kadang-kadang justru penularan dari ujung-ujung jari yang ada di kuku-kuku. Menguncup begini, diputar kanan 4 kali gerakan dan kiri 4 kali gerakan. Kalau Bapak Ibu mengajarkan pada anak-anak menggunakan air, maka gerakan-gerakan tersebut tidak 4 kali namun 8 kali pengulangannya. Mungkin itu saja tips dari saya, Pak Herman, dan ibu-ibu pecinta keluarga dan pecinta anak-anak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan bersama keluarga kita. Salam sehat dari saya. Selamat siang. Terima kasih buat Ibu Dr. Galuh Pramusinto Brady MMR. Semoga konsultasi kesehatannya bermanfaat bagi ibu dalam menjaga kesehatan anak, terutama di musim hujan. Terima kasih, saya Mas Irwan. Ketemu lagi dalam episode berikutnya. Selamat siang.